berapapun, maksudnya sak drum kok sak ember kok sak apa sing penting kadar beningnya wis koyo teh ngoten mawon. Itu kemudian kita masukkan EM. Nggih, dimasuknya EM. EM4 itu kalian kebutuhannya jenengan. Tapi ukurannya 1 liter EM4 itu untuk 1 ton kering. Berarti nek jenengan itu pakai 1 drum air sama tetes niku mungkin paling Pak nanti paling tidak sampai sekitar seperempat botol, berarti seperempat liter. Iku cukup aja. Karena sedikit saja. Iku dikasih EM, ditunggu sebentar biar bakterinya berkembang. Kuncinya sitok Pak, nek damel pakai bakteri atau drum. Jangan pakai alat sing berbahan logam. Logam ini sekrop sing seko apa jenenge besi. Terus pengaduk niku ya seko kok besi. Ini bukannya drumnya iso plastik. Apa nggih? Tapi nek di bawah atau niku lek iso diusahakan untuk direm terpal atau nek pakai starternya ya itu atau sing rabatan. Itu kalau untuk menghidupkan starternya ini, tapi nanti kalau untuk perlakuan untuk pokoknya tidak apa-apa pakai alaskan tanah boleh. Jadi untuk murid dan pun ngoten nggih niku dicampur ning drum nggih antara EM, tetes sama air. Nek jenengan kurang niki wae dikasih dedak Pak di katul ya, bahasane katul niku paling 1 sampai 3 kilo ning drum niku. Fungsinya apa? Ya nglupakan bakteri sing saka EM niku. Selain dipakan tetes, ini dipakan katul. Dan berkembang di sini. Sambil nunggu nanti kotoran nopo niku dibutuh, ngoten nggih baru. Niki mungkin selain rotonya butuh, niki mungkin pun celok berkembang di baru disiramnya nopo. Disiramnya ya sampai merata. Nek jenengan pakai gembor ya sing plastik. Aja gembor sing niku. Karena ketika ketemu logam, bakterinya mati. Niku. Misalkan niku jadi ya pakai gembor sing plastik. Boten ya ciduk kae dengan sahur-sahurne. Nggih, dengan sahurne nanti dibuat sak. Dibuat sak. Kemudian dirujuk atau terus ditubuhnya sampai jenengan pakai berapa tubuh ini intinya nopo air ini air yang sudah ada starter ini itu tidak merata kuncinya tentu pun roto niku jenengan kemudian jenengan tutupnya niku sebetulnya tidak leso ya rapat tapi kuncinya di situ ben ora kena sinar matahari langsung. Kuncinya niku. Jadi masuk jenengan dibuat di tempat terbuka itu juga bisa, tapi itu ditutup terpal atau yang lain. Yang penting jenengan tutup. Ini jenengan tutup set, betul sakit, karena dia logam. Dia tutup terpal. Yang baru ditutup mungkin tunggu sampai 2 sampai 3 minggu. Wapi mana Pak? Ini dalam 1 minggu sekali ini diaduk. Dibalik. Makanya biasanya panas itu dibalik dan roto meneh. Kemudian apa 1 minggu kemudian diaduk meneh, 1 bulan sudah bisa digunakan. Sebelum menggunakan biasanya ya dibuka dhisik, roto di apa diulang-ulang lah nanti baru bisa kita gunakan. Roto adem. Niki sing paling napa nggih nek jenengan pakai napa nggih fermentasi itu. Nah, ini sebenarnya ini juga menjadi napa nggih cara ada 2 dilakukan dengan udara fermentasi aerob juga fermentasi anaerob. Jadi udara dan tanpa udara. Pripun niku? Nek ditutup niku wau, untuk ditutup niku wau berarti kita tanpa udara. Nek dengan udara itu bisa Pak. Nek jenengan duwe napa nggih? Ngopeni ternak. Buat dus mbok sapi ngoten nggih.
bibite niku bisa langsung jenengan aplikasi. Iki luwih penak meneh. Jadi nek kandang nggih, nek kandang jenengan kandang panggung nggih, kotorannya itu di bawah niku jenengan sing air sama molasses nggih, karo banyu tetes karo ikan niku niku langsung jenengan semprotkan saja yang isor kandang. Niki jenenge fermentasi aerobik dengan udara. Niku kan boten ditutup rapat niku. Jadi jenengan isor kandang langsung disemprot. Tapi niku kudu rutin Pak. Katakan itu ya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu bisa. Dan itu nanti setelah jenengan gunakan, atau jenengan gunakan nanti misalnya apa juga ya kadang kan setahun pindah ya biasanya. Setahun bisa atau setahun 2 kali. Itu insya Allah sudah bisa langsung digunakan. Artinya pupuk itu sudah artinya terfermentasi. Ya, sudah terfermentasi. Itu lebih mudah. Cuma tidak bisa semaksimal dengan tanpa udara. Ya, ini bedanya. Jadi gumenak nih Pak, nanti cara efektif dengan udara niku efektif 70%, nanti tanpa udara itu 100%, nanti minimal hydrate karena ya benar orang anak jajan. Jadi angka 30% loss itu dibaliknya kita tidak usah repot misalkan tidak duduk makan. Rasanya ini juga. Nah kunci nih ada ini aja kena sinar matahari. Terus mungkin kandangin sensor itu apa gitu? Si anak saya pakai solar sering dan itu tuh apa? Sampingnya tutup pakai papan atau apa gitu? Asbes yang bulan atau terpam tertutup bagian bawah kandang lampu kita dulu kan bis-bis buatan kena sinar. Ujian tadi, ini lebih gampang Pak. Nah prosesnya sama, cuma lebih lama. Makanya pakai anaerob. Makanya biasanya itu proses misalnya dengan punya ternak, kotorannya tinggi dulu, pakai prosesnya ini saja. Baik jenengan mundur bahannya, mungkin kita bisa proses tanpa. Jadi ada dua pilihan. Nah, kemudian selanjutnya mungkin wis jadi ada dari situ, dan kemudian ketika digunakan ada lagi Pak pertanyaan yang sering kita temui itu adalah antara digiling dan tidak digiling diselet. Itu menjadi pertanyaan. Mergone umum niku sing awam nek nggih kula nggih jenenge pupuk organik kompos jenenge itu artinya rabuk dicacah gitu. Jadi dia rabuk mentah kuwi nek wis digiling jadi ya kuwi rabuk pupuk organik atau kalau pupuk komposnya iya. Cuma olahannya beda. Tapi digiling dan tidak digiling itu tidak wajib karena menyesuaikan dengan kebutuhan atau tanaman yang kita tanam. Bedanya di penyerapan. Nek digiling itu memang lebih mudah terserap tanaman. Tapi nek tanduran jenengan niku kok sukete oke, nek digiling niku nggih mungkin sukete sing luwih nyerap oke. Tapi nek tidak digiling dia lebih awet. Karena posisinya apa nggih tidak langsung bisa habis, jadi senahan. Nek digiling niku dia katakan 1 minggu itu sudah habis kandungan pupuknya, tapi yang tidak digiling itu bisa 1 bulan atau 1 bulan. Ini kebutuhan. Tapi ada juga tergantung tanaman yang misalnya pengakarannya dia membutuhkan rongga, rongga akarannya dia berarti tidak usah digiling karena untuk dia ini kalau digiling itu utuh dia membutuhkan rongga di tanah. Nah, kalau katakan apa gitu? Saat ini orang atau nih orang itu sebetulnya di tanah yang padat dia tumbinya juga sulit berkembang. Makanya ngoten orang itu jane apike bukuke ya tidak digiling. Jadi ben apa nggih? Cara mekarin itu biar tidak terhalang karena kepadatan ini. Nah, mungkin untuk arti itu bisa digiling. Katakan lombok
Lombok itu akarnya serabut, padat, jadi dia perlu penyerapan yang lebih cepat. Atau tanaman-tanaman sing jangka pendek itu wajib atau bisa untuk digiling. Gitu. Jadi nek digiling dan tidak digiling ini tergantung pada kebutuhan kita sebetulnya. Nah, ada lagi Pak, antara bentuk padat biasa dengan granul. Granul itu jenengan biasa ya. Granul itu organik petro katanya itu granul. Jadi dibentuk sebuah butiran. Nek padha milih Pak, ora kok elek ya niku nggih. Niku bebas. Tapi jenengan nek padha milih nek iso pupuk organik ataupun pupuk kompos, itu jenengan pilih yang tidak granul. Nggih, niki ora kok piye, tapi karena apa? Granul itu dia melalui proses kimia. Jadi wis awake dhewe fermentasi, kita kasih apa nggih? Dengan kasih perlakuan organik, kemudian digranul, dia balik nih proses kimia. Katakan mau mikroba yang dhewe wis 100, ngoten nggih. Proses kimia dia berkurang lagi. Ini granul, jadi granul itu dibentuk sebuah butiran. Nah, granul itu sebetulnya di sini itu biasanya pabrikan, karena dia memberi pemasaran untuk mengawetkan barang atau produknya. Jadi orang kok dikirim kemudian dia langsung habis atau rusak. Jadi ini mungkin proses-prosesnya nanti bisa di buat dokumen di desa, nanti kalau bisa kurang bisa dilihat nanti disampaikan teman. Nah, mungkin itu pada prinsipnya untuk membuat kompos. Jadi kalau di rumah, kalau di rumah itu biasanya kita nih bagaimana praktek ada jadi begini dengan praktek saya tadi juga bahan, tapi monggo nanti tidak serah. Tapi kalau memang lebih lanjut bisa datang ke rumah nanti di sana kita siapkan. Ya teman-teman yang di rumah itu ya memang kita siapkan untuk belajar bersama, kalau terkait pelajaran, tapi belajar bersama terkait dengan pupuk, pakan, manajemen ternak, budidaya dan lain-lain. Jadi monggo dia cedek bukunya lain. Tapi biasanya kurang elit, pilihnya masalah kurang atuh. Kalau kita perhatian cedek aja, nek dulan sing atuh. Ini apa tuh? Jadi atuh ini dulan rasanya ini. Itu baik. Jadi monggo bapak-bapak, artinya apa? Kita berbagi di sini itu kita berbagi. Karena apa? Di bumi itu juga potensi. Potensinya juga unik karena apa? Sebagian wilayahnya itu datar, sebagian pegunungan. Dan ngomong nengon ya, sebagian gunung itu potensinya ya juga kaitannya kebutuhan untuk daerah datar. Kalau ngomongnya gue lengkap masa saja. Ngomong jenengan ngomongnya ternak makan jenengan kan baginya sebuah enak. Tapi ada yang rakyat rebutan. Yang seluruh minggu memang RT siji oleh wedhus, RT loro ora oleh ya rapi. Boleh padha gunung. Nek jenengan sampean kene ning dhuwur wali kicing jangan sing iso ngarani protes. Jenengan kaya bingung nggih kan. Tak kaya wedhus, waduh kaya ngendikan ngoten. Itu sadar sini Pak sing nanggur iso. Kang Tuwimon niku aja geger lek ora wedhus. Berarti kan. Ngoten iki sing wong budaya mana. Jadi karena dengan satu desa itu ya memang kita harus saling kerjasama di situ. Yang mesti ngejar beras, wong isor kan, kadang kayak beras sih sampai hijau daging kalau kang jarwan. Berasku satu jalur daging, pakai lauk, ya aku ibu sih. Nah, jelas ada berapa lagi? Ada prinsipnya dalam pembentukan kompos. Mungkin itu sedikit materi nanti ya. Kita buka pertanyaan, nanti monggo yang mau tanya kita diskusikan. Boleh orang sing prakok ora temu Pak iki. Kalau aku ngomong yang nora-nora, monggo Bapak Ibu 2 orang yang bertanya. Silakan. Monggo. Rata kok pinter. Nggih, monggo. Sing
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki badhe nyuwun pirsa Mas. Kula pun sampun praktek damel pupuk organik. Ngoten no enten kendala niku kotorannya niku tidak bisa lembut. Apa itu kesalahan proses atau gimana? Sebabnya bekatul sama itu enggak dicampur jadi satu, ditabur sama apa itu kotorannya. Iya. Sahabat, Sampun matur sembahyang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pakai kotoran kambing itu. Nggih. Jenengan bagian dhuwur napa ngisor? Pelem. Pelem. Munggune bagian ngadap nggih. Munggune. Oke. Pakai kotoran kambing nggih. Kita sing ngeten, Bu. Sebetulnya perlakuan napa nggih sebetulnya. Itu sebetulnya sing penting wis iso napa nggih? Letur. Cara krutu kan bijian ngeten nggih. Niku diwujud mawon, dibijen niku ora kemelontak. Ora kemelontak. Artinya jenengan tekan itu bisa hancur, itu berarti sudah masuk. Artinya itu sudah bisa dipakai. Tapi nek sing diwantos ngene kok nek kering ngene kok dari kanan niku kan dek sing ngwantos kadang ditutup mau itu memang belum. Nah, untuk membuat rumput ini itu bisa artinya apa nggih? kurang tepat. Makanya biasanya itu satu minggu itu diaduk dari mungkin yang kurang dalam proses perjalanan itu kan bisa ditambah. Ini iya cairan BM, tetes, air itu biasa. Kadang enak orang ngumpul itu kadang kita nyiramnya memang kurang rata atau belum bisa tercampur. Tapi prinsipnya jenengan pijem niku wis ora kemelontak. Begitu kencang itu sudah bisa. Artinya itu sudah cukup. Wis dadi. Mungkin yang lain Monggo satu lagi wonten dan bener wonten niki ponatan nggih ada. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Di sini kami akan bertanya kepada narasumber. Memang betul Pak Udi. Jadi nanti ke depan mau tidak mau pertanyaan kita ada kembali kepada pupuk organik. Memang benar. Jadi karena terbatasnya pupuk subsidi, sehingga diharapkan memang para petani untuk bisa kembali kepada pupuk kompos atau pupuk organik. Seingat saya kalau saya masih kecil itu memang bapak-bapak kita itu telaten dengan pupuk kompos seperti dedaunan, kemudian telaten membawa pupuk kandang ke sawah, sehingga seakan memang tanah tersebut akan bisa menjadi gembur seperti itu. Tapi kalau memang kita hanya mengandalkan pupuk kimia, itu memang kelihatannya tanah kita akan semakin mati seperti itu. Kemudian untuk pembuatan pupuk kompos, untuk kompos yang telah disampaikan tadi bahwa memang harus ada proses sehingga tidak serta-merta pupuk kompos yang dari kandang itu langsung bisa dipakai karena masih ada bakteri-bakteri
mencoba mempraktekkan seperti menanam seledri itu maksudnya. Menanam seledri itu yang semula subur